Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Teman-teman sesama anak muda, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Gue baru aja baca artikel, ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ini data dari tahun 2023. Gila gak sih? Anak-anak muda yang harusnya jadi motor, jadi pelopor bangsa gitu ya, yang nantinya akan menjadi aktor utama dalam menjalankan misi Indonesia Emas 2045, malah berpindah ke warga negaraan. Ya ini sih impact dari ketidakbecusan pemerintah ya dalam memberikan kenyamanan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak bangsa. Pemerintah Pak Prabowo harus aware sama ini gitu. Udah mulai dilihat nih, kenapa kok bisa ada sekitar ribuan gitu ya anak-anak muda Indonesia akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ya walaupun kita sebagai warga negara ya tahu persis gitu ya, ini pasti karena ketidakstabilan ekonomi, nggak ada masa depan di pekerjaan, gaji kurang, pajak mulai dinaik-naikin, dan ditambah kurangnya pemerintah untuk fokus dalam mengapresiasi dan juga mencari nih potensi-potensi anak bangsa yang nantinya akan berinovasi gitu, ujung-ujungnya untuk negara kita juga. Terus juga ini pastinya karena rasa frustasi dari anak-anak muda gitu, karena ya yang kita tahu ya begini-gini aja Indonesia, birokrasinya tuh bobrok, mau bikin apa-apa tuh susah, mahal, ada aja punglinya. Lu bayangin aja kan, ada orang mau cari duit, butuh administrasi dari negara, malah diduitin. Ya pokoknya kalau dari gue sih, kalau masih kayak gini terus pemerintah nggak ada perubahan, goodbye lah sama Indonesia Emas 2045. Lagi rame, tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Di Indonesia, lu kuliah sampai S1, ngabisin duit puluhan sampai ratusan juta, gaji UMR yang cukup buat makan doang. Yang bahkan kalau anak muda zaman sekarang mau beli tanah atau mau beli rumah, nggak akan dapat lu kerja puluhan tahun pun. Kalau udah ada kasus kayak gini, seharusnya pemerintah tuh lebih aware dan terbuka. Oh, banyak loh ternyata masyarakat kita yang pindah ke luar negeri, bahkan kerja di luar sana dibandingin kerja di Indonesia. Nah, pemerintah bilangnya mau generasi emas. Ini generasi emas di mana? Kalau generasi emasnya malah mengabdinya di negeri orang, bukan di negeri sendiri, tau nggak? Ada soal ekonomi yang begitu sulit yang harus dihadapi oleh kelas menengah dan juga generasi muda. Padahal dalam setiap janji kampanye politik itu selalu penciptaan lapangan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Ini konon, ini mungkin perlu diklarifikasi, orang semakin banyak pindah ke Singapura itu setelah pemilu 2024. Minat orang untuk kabur gitu ya, minat kabur dari Indonesia. Iya, minat anak-anak muda itu untuk kabur itu tuh sempat itu ketika menjelang pemilu 2024. Ya, sempat ada insiden yang ordal itu. Oh, ini perubahan peraturan MK. Iya. Oke. Itu anak-anak itu sampai mereka kan bikin hashtag kan di trending itu adalah kabur aja dulu. Itu tuh menjadi moment of truth buat anak-anak muda. Kesadarannya terbuka. Maksudnya ada level kesadaran yang terbuka bahwa gua bukan anak pejabat, gua bukan anak konglomerat gitu kan. Tapi gue ini pinter gitu loh. Gue tuh nggak bego, gue pinter, gue punya value gitu ya. Tapi gue nggak bakal bisa apa-apa di negeri ini dengan cara main kayak gini, itu loh. Oke. Ya mending kabur aja dulu gitu loh. Di luar gue lebih dihargai, gue bisa lebih berkembang gitu loh. Orang melihat kemampuan gue, kapasitas gue, tanpa pandang siapa orang tua gue gitu kan. Hal kayak gitu. Jadi yang mereka lihat itu jadi benchmark ya, peristiwa itu jadi tolok ukur betapa lu kalau di Indonesia itu lu harus punya power dan lu harus anak orang kaya banget.
Tidak hanya hari ini meledak saja hari ini, tapi kan sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK, dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah, seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif kemarahan anak muda ini ya. Pertama, memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan gitu misalkan. Dan saya percaya Mbak, yang bisa meningkatkan jumlah kelas menengah adalah adanya kerja layak. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos atau makan siang gratis untuk anak-anaknya, tapi bagaimana orang tuanya bisa bekerja dengan layak. Kisah sukses Cina bagaimana pertumbuhannya berkali-kali lipat adalah standar hidupnya semakin layak karena ada pekerjaan. Jadi lagi-lagi bagaimana menciptakan banyak lapangan kerja itu menjadi tantangan. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Terlihat pemerintah tidak serius membahas kesempatan anak-anak muda ini untuk bekerja, dan ada kebijakan-kebijakan yang tadi agak aneh buat anak muda. Ya makanya ini meledak, keluarlah, kabur aja dulu lah, kita keluar dulu selagi kondisi saat ini. Sebenarnya lebih pada capek deh, gitu ya. Udah frustasi dengan kondisi yang karena kelihatan dalam ekspresi anak-anak Gen Z begitu di sosial media, setiap ada kebijakan yang mereka anggap ngawur atau inkonsisten, maka muncullah itu kabur aja dulu. Betul Mbak. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Disebutkan di situ beasiswa dipotong. Ini basic needs masyarakat yang dipotong. Kenapa selalu masyarakat bawah yang kemudian dikurangi insentif yang mereka terima dari negara? Kenapa kita tidak berbicara pajak penerimaan negara misalkan? Kenapa kita tidak berbicara pajak kekayaan? Orang-orang yang selama ini melarikan kekayaan negara kita yang disebutkan oleh Pak Prabowo, kenapa itu tidak dikejar? Jumlahnya triliunan rupiah. Baik. Jadi cerdas sedikitlah mengurusi negara ini. Ini darurat banget sih. 600.000 lebih mahasiswa penerima KIPK terancam uang yang nggak cair dan putus kuliah. Mahasiswa baru 2025 juga terancam nggak bisa daftar KIPK. Belum lagi ancaman UKT yang semakin melonjak tinggi karena program efisiensi. Kita sama-sama paham dari awal Prabowo itu pengen bikin efisiensi sampai 300 triliun bahkan, mostly adalah untuk program makan bergizi gratis. Awalnya gue respect sama program ini, niatnya baik, tapi lama-lama jadi kayak skizo gitu loh. Prabowo jadi kayak Thanos, niatnya nyimbangin semesta, ujung-ujungnya malah membunuh setengah dari semesta. Satu, efisiensi kok ambil dari pendidikan? Ya, kurang lebih 30 triliun itu anggaran dipangkas dari Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen. Dan ini sangat-sangat ngaco. Sebelum APBN kita tentang pendidikan itu dipangkas, itu aja pendidikan kita jauh dari berkualitas. Guru belum sejahtera, mahasiswa banyak yang putus kuliah, nggak bisa lanjut kuliah, sekolah belum merata. Ini lagi anggaran dipangkas ya makin-makin. Beredar foto dari presentasinya Kemendikti yang menjelaskan tentang dampak efisiensi ini berpengaruh sangat besar untuk alokasi pendidikan kita. Ratusan ribu orang itu terancam nggak bisa dapat bantuan UKT atau KIPK. Dan mereka terancam putus kuliah. Maba dari 25 juga nggak bisa dapat lagi KIPK. Belum lagi UKT yang akan semakin tinggi. Terus dosen-dosen yang lagi S3 di luar negeri pakai beasiswa pendidikan Indonesia terancam nggak bisa pulang karena uang pendidikannya nggak bisa cair. Dan beasiswa untuk mereka yang tinggal di 3T, daerah 3T dan juga orang asli Papua juga nggak bisa cair. Dan dikatakan ini akan membuat angka putus sekolah semakin besar, ditambah akan membuat jenjang kemiskinan struktural itu semakin lebar, teman-teman.
Ngeri banget, padahal dulu Pak Prabowo pernah janji kalau misalnya terpilih jadi presiden mau gratisin universitas. Dulu Pak Prabowo pernah nge-tweet katanya akan memprioritaskan pendidikan dibanding yang lainnya. Mana Pak janjinya? Jangan omon-omon. Nomor 2, efisiensi membuat banyak sekali orang di PHK. Pemerintah pembelaannya adalah yang kita potong itu belanja barang, bukan belanja pegawai. Yang mereka pura-pura nggak tahu atau mungkin pura-pura bodoh adalah belanja barang itu juga mencakup pembayaran untuk mereka yang honorer, mereka yang tenaga ahli, mereka yang non-ASN. Sehingga PHK marak dan juga masif itu wajar terjadi kalau begini. Ketiga, pos-pos penting kayak PUPR itu akan sangat besar sekali dipangkasnya, padahal dia akan bikin jalan, jembatan, waduk, dan sebagainya. Kedua, misalnya BMKG, kita juga perlu prediksi bencana ini akan menurun, dan lain sebagainya. Tapi itu Kemhan sama Polri nggak dipangkas, Pak. Kenapa? Pak Prabowo takut ya, ada kudeta bersenjata di internal, makanya nggak berani ganggu mereka. Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh makanan gratis. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah bersaing di dalam masalah finansial. Jadi kamu buktikan, kita tidak pernah hidup kelaparan. Ini, kita tidak ada uang, kita bisa bertahan hidup dengan kebun. Kita punya berkat-berkat yang luar biasa nih. Jadi kita tidak butuh makanan gratis, tapi pendidikan gratis. Pemerintah harus baik memilih mana yang prioritas. Kata kuncinya prioritas, Mbak. Ya. Kenapa prioritas hari ini bukan bicara tentang penciptaan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup buruh, kan berusaha menaikkan kelas menengah, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya mungkin gimmick, yang mungkin hasilnya tidak akan terasa langsung kepada masyarakat. Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Pertama, tentang lapangan kerja terbatas, Mbak. Saya punya sahabat baik, dia punya rumah sakit di Cianjur, dia baru buka, dia mencari 200 orang tenaga kesehatan. Yang daftar itu, Mbak, di 24 jam pertama 1.400 orang. Di 2 minggu sampai 3 minggu yang daftar hampir 8.000 orang. Wow. 200 bukaan yang daftar 8.000 orang, Mbak. 1:40. Artinya kan memang pekerjaan layak kita terbatas. Orang betul-betul ingin kerja, apapun itu, Mbak. Dan misalkan anggap pengangguran kita 7,2 juta. Terlihat sedikit, tapi kan ada yang kita bahasakan hidden unemployment, Mbak. Orang yang jaga warung mamahnya tidak dibayar, itu bukan pengangguran. Jadi mungkin ada 12 juta sampai 15 juta orang setengah pengangguran atau hidden unemployment ini. Ini angka yang besar. Belum lagi kita bicara kerja layak, Mbak. Bukan hanya bekerja, tapi kerja secara layak. Misalkan angka kita tahu hanya ada 40% tenaga kerja formal di Indonesia. 60%-nya itu informal. Saya diskusi dengan rekan saya di Bappenas, Mbak. 40% ini kalau dibenerin datanya, misalkan saya kerja, Mbak, di warung pecel ayam digaji. Itu kita sebut sebagai pekerja formal. Tapi kalau yang kerja formal itu harus ada kontrak, harus ada BPJS, harus ada asuransi dan lain sebagainya, itu hanya 24%, Mbak. Kecil sekali, Mbak. Jadi terbayang di satu sisi orang sudah frustasi, PHK besar-besaran, datanya sih 80.000, tapi mungkin yang tidak terdata lebih banyak lagi tahun lalu. Besar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video dari berbagai macam pendapat soal tagar yang beberapa hari ini viral di media sosial, yaitu tagar kabur aja dulu. Tagar tersebut viral akibat dari keadaan negara kita saat ini ya. Ini semua kan karena kekecewaan para generasi muda, generasi Gen Z dan juga milenial ya, dimana mereka merasa sangat susah mencari pekerjaan di negara kita ini. Kalaupun ada pekerjaannya, syaratnya begitu menjelimot, dan gajinya pun pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan minum. Dan itulah yang membuat mereka beramai-ramai memposting tagar kabur aja dulu dengan maksud pergi ke luar negeri mencari pengharapan baru, mencari kehidupan baru, dimana nampaknya di negeri kita ini sudah tidak ada lagi harapan untuk melihat masa depan. Dan ini semua berbanding terbalik dengan beberapa waktu lalu, dimana video dari Pak Prabowo yang menjanjikan kesehatan gratis, ini gratis, itu gratis, kuliah gratis, dan juga di saat sedang kontestasi Pilpres kemarin
cawapres kita yaitu Pak Gibran berjanji akan memberikan 19 juta lapangan kerja. Wah, itu kan sudah seperti cerita dongeng ya. 19 juta. Kelihatannya ya memang kalau diucapkan gampang. Nyatanya sampai saat ini malah yang ada orang-orang yang sudah bekerja itu terkena PHK akibat penghematan dan juga pemotongan anggaran. Ini kan sangat paradoks sekali. Jadi ya sangat wajar lah jika generasi muda ini pesimis dan juga kehilangan harapan sehingga akhirnya mereka membuat tagar kabur aja dulu. Dan jika benar-benar terjadi para generasi muda ini pergi ke luar negeri semua, ya yang namanya Indonesia emas itu ya goodbye aja, sudah. Wassalam saja, itu hanya menjadi angan-angan belaka. Nyatanya saat ini kita semua kehilangan harapan loh. Gak bisa melihat masa depan ini seperti apa ke depannya. Pemerintahannya saja tidak jelas, tegasan hukumnya tidak jelas, ekonominya tidak jelas. Membuat kebijakan tuh seperti main-main lah. Kasih kebijakan, dites ke publik, banyak protes, batalkan. Kasih kebijakan, dites ke publik, batalkan. Ini kan seperti tidak ada ketegasan pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini. Diprotes dikit, batalkan, protes dikit, batalkan. Di mana keberaniannya? Kalau di pidato iya, wah seperti macan. Kalau mengambil keputusan, aduh, nggak ada ketegasannya sama sekali. Ya kita tahu ekonomi kita memang lagi goyang, tetapi kan perlu ketegasan pemimpin untuk mengambil resiko. Dan juga perlu pikiran-pikiran yang visioner lah. Nggak hanya efisiensi. Anggarannya yang dipotong sana sini, tetapi Pak Presiden sendiri malah menambah anggota kabinetnya. Kemarin beberapa hari yang lalu mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan. Ini kan sangat kontradiktif sekali. Efisiensi. Potongan anggaran dipotong-potong, anggaran diperketat, tapi dia menambah staf khusus. Aneh. Namanya efisiensi itu yang dari dasarnya dulu, kabinetnya dirampingkan dulu. Jangan mencontohkan negara kita dengan negara Timur Leste seperti pidato Pak Presiden di acara ulang tahun Gerindra beberapa hari yang lalu. Kita harus mencontoh Timur Leste. Kabinetnya ada 28 walaupun penduduknya lebih kecil, tetapi kabinetnya jumlahnya banyak sampai 28. Kalau mau kasih contoh negara yang adidaya dong. Lihat Amerika, Cina kan kita tahu semua. Kita tahu sendiri nomor 1 penduduk terpadat di dunia, sampai 1, berapa miliar itu penduduknya. Nggak nyampe puluhan, paling belasan menteri-menterinya itu. Makmur, jaya, aman. Amerika ya kita tahu, apalagi Amerika ya negara adidaya. Mungkin ya hanya beberapa lah menteri-menterinya itu, nggak sekitaran 15 lah ya. Harusnya mau kasih contoh kepada masyarakat itu sekaligus memberikan sebuah edukasi. Kita harus mencontoh Cina, mencontoh Amerika. Kalau kita lihat dari dua negara itu kan, di mana itu dua negara itu ya dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang tegas. Ngomong A ya A, ngomong B ya B. Kita lihat sendiri lah pemimpin-pemimpin kita ini seperti apa. Ya nggak Pak Jokowi ya nggak Pak Prabowo ya sama aja. Memang benar kalau Pak Prabowo mengaku dia muridnya Pak Jokowi, memang benar. Persis sama. Dari omongannya, dari tindakannya sama, benar memang. Makin kesini kalau kita perhatikan ya memang benar-benar guru dan murid, nggak ada bedanya. Dan ya kalau memang Pak Prabowo masih seperti ini terus ya lama-lama ya para generasi muda, generasi Gen Z ini benar-benar kehilangan harapan, benar-benar menjadi pesimis. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal hashtag kabur aja dulu ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.